Shalom, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu saudara dalam kondisi yang sehat, walaupun di tengah situasi yang tidak seperti yang kita inginkan, tetapi biarlah kita tetap dalam kondisi hati yang sukacita, karena Tuhan tetap memelihara, Tuhan tetap mengasihi kita semua. Mari kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, kami ucap syukur pada kesempatan yang indah ini. Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan, pemeliharaan yang sempurna atas kehidupan kami, bahkan seisi rumah tangga kami. Dan pada kesempatan ini kami mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari Roh Kudus Engkau menolong setiap kami, sehingga ketika kami belajar firman Tuhan, firman-Mu itu benar-benar bisa kami tangkap, kami terima dalam hati kami, dan menjadi anak Tuhan yang tidak hanya mendengar, tapi juga melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kami diberkati. Mari Roh Kudus Engkau yang menguasai setiap pikiran hati kami, dan Engkau yang juga akan menolong hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan keterbatasan, sehingga melalui hamba-Mu firman Tuhan bisa disampaikan dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, yang mana saat ini saya akan memberikan satu judul firman Tuhan dengan judul Engkau Berharga Bagi Tuhan. Engkau berharga bagi Tuhan. Untuk melandasi firman Tuhan, saya mengajak Bapak Saudara kita buka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang 43 ayat yang keempat. Satu ayat yang tidak asing tentunya. Yesaya 43 ayat yang keempat. Jika sudah didapat, saya akan membacakan, Bapak Saudara bisa menyimak di Alkitab, di HP masing-masing. Sekali lagi, Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Amin. Nah, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, ayat ini sebenarnya sudah sangat tidak asing ya. Ayat yang terus menyuarakan bahwa kita ini berharga di hadapan Tuhan. Tuhan itu mengasihi kita, Tuhan mau mati bagi kita, Tuhan bahkan mengatakan memberikan manusia sebagai gantimu, bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Itu menunjukkan satu kita ini begitu spesial di hadapan Allah. Tapi kenyataannya banyak anak-anak Tuhan yang masih juga minder terhadap hidupnya sendiri. Bahkan mungkin masih bukan hanya tidak mengasihi, bahkan membenci dirinya sendiri. Allah saja mengasihi, tapi kadang-kadang kita masih gagal dalam mengasihi diri kita sendiri. Kita menganggap bahwa aku seperti ini ya, kehidupanku kurang oke. Banyak orang lain lebih sukses dari aku, banyak orang lain yang lebih berhasil daripada aku. Wah, berarti Tuhan tidak mengasihi. Kita sering membaca ayat ini, kita sering mendengarnya, bahkan mungkin siapa tahu di antara Bapak Saudara yang sudah melayani firman Tuhan juga sering mengkhotbahkan ini. Tetapi kadang-kadang kita ada di situasi-situasi yang mana kita gagal dalam mengaplikasikan firman ini. Padahal jelas-jelas oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, kita berharga di hadapan Allah, Bapak Saudara. Ini bukan satu kalimat yang mana ini ecek-ecek atau sembarangan. Kita bukan berharga di hadapan Pak RT kita bukan berharga di hadapan gubernur atau mungkin presiden begitu atau siapa, tetapi kita ini berharga di hadapan Allah, pribadi yang menciptakan kita. Harusnya kita senang dong, harusnya kita bangga dong, harusnya kita bahagia. Tapi kadang-kadang statement dari ayat ini toh juga tidak mengubah hati kita, tidak mengubah kehidupan kita. Kadang-kadang kita hanya, oh aku berharga di hadapan Allah ya. Oh ya, oh begitu ya, oh ya udah. Ini ada satu hal yang keliru. Saya akan bandingkan dengan
Masih banyak anak-anak Tuhan yang justru lebih takut dianggap remeh oleh orang lain. Jika kemudian lebih bagaimana menggunakan waktu supaya orang-orang di sekitar itu lebih memandang kita ini berharga dibanding Allah sendiri memandang kita berharga, Bapak Saudara. Sehingga akhirnya banyak waktu yang dihabiskan oleh orang Kristen, anak-anak Tuhan, itu dihabiskan bagaimana untuk menyenangkan orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Penerimaan orang lain memandang aku spesial dan berharga itu lebih penting. Makanya ini mungkin bisa menjadi satu jawaban. Mengapa banyak anak-anak Tuhan itu kurang getol ke gereja di zaman akhir ini, di waktu yang terakhir ini, yang seharusnya kan kita menggunakan waktu yang lebih rohani, tapi justru kita malah menggunakan waktu untuk hal-hal yang duniawi. Apa? Mungkin ini jawabannya. Kenapa? Karena kita lebih ingin dipandang berharga oleh dunia, oleh orang-orang sekitar kita, oleh mungkin atasan kita, dibanding Allah memandang kita berharga. Ini ternyata masalah serius loh saya dikasih itu. Nah, tetapi mari kita belajar. Ya, ada beberapa poin, 2 poin ya, yang saya akan rindu bagikan pada kesempatan ini tentang Allah itu memandang kita berharga. Engkau ini berharga bagi Tuhan, di mata Tuhan. Ini apa yang kita bisa dapat yang supaya kita benar-benar mengerti kita ini berharga, dan kemudian sikap hati kita, sikap hidup kita, apa yang harus kita lakukan terhadap ketika kita baca ayat ini. Yang pertama, ya poin yang pertama adalah jangan habiskan waktumu untuk menyenangkan orang lain. Jangan habiskan waktumu untuk menyenangkan orang lain. Ya, ini sebenarnya kalimat yang jelas, kita sebenarnya tahu jawabannya, Saudara. Seharusnya kita harus lebih pakai waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Allah memandang kita berharga, kita harus menyenangkan hati Tuhan. Dibanding kita menyenangkan orang-orang lain. Tadi saya katakan di depan, anak-anak Tuhan banyak yang terjebak menggunakan waktu-waktu terakhir justru ingin menyenangkan hati orang lain di sekitarnya. Penerimaan orang lain itu jauh lebih penting. Itu satu isu yang sangat terkenal di zaman ini. Di akhir zaman orang-orang Kristen itu lebih ingin penerimaan orang lain. Kalau aku nggak diterima orang lain itu hidupku susah. Kalau aku tidak diterima oleh kanan kiri depan belakangku, di atasanku, kalau aku nggak diterima, aku tuh susah. Bagaimana caranya aku tuh dipandang orang lain itu oke, dipandang orang lain keren, sehingga mereka semakin mengasihi aku. Itu jauh lebih penting. Ya, mungkin karena apa ya? Sudah tahu dulu gitu ya. Orang mengasihi aku, udah oke lah. Tapi kan aku nggak tahu orang lain mengasihi aku atau tidak, makanya aku kejar itu. Ini yang jebakan-jebakan iblis yang ternyata bisa menghancurkan waktu yang berharga yang dimiliki orang-orang Kristen hari ini. Kita akan belajar dari kehidupan Daud. So, Bapak Saudara melihat kehidupan Daud di awal-awal ketika Samuel sudah ditolak oleh Allah dan sedang mencari penggantinya. Kemudian Samuel berangkat dan ketemu Isai bapaknya. Singkat cerita, Samuel menyuruh Isai, tunjukkan semua anak-anakmu. Nanti Tuhan akan memberikan hikmat bagi saya. Nanti mana ini akan menggantikan Saul sebagai raja. Sudah lewat semua anaknya. Apa yang terjadi? Loh, ini sudah semua. Kata Isai, masih ada satu yang bontot, ya, sedang nama wedus, begitu. Dan itu apa bukan anakmu begitu ya? Suruh datang. Kita nggak akan makan, kita nggak akan melakukan apa-apa kalau dia belum datang. Oh ya, akhirnya dia datang. Setelah itu kita tahu ceritanya. Dia sebelum jadi raja, Daud sebelum jadi raja harus terlebih dahulu juga melayani Saul, begitu sebagai pelayan. Kehidupan Daud ini saya tangkap satu hal yang luar biasa. Daud ini bagi orang-orang di sekitarnya ini biasa, bahkan tidak diperhitungkan. Bagi kakak-kakaknya, Daud ini cuma seorang anak kecil yang merepotkan, meresahkan. Seperti ketika Daud tiba di medan perang, kakaknya nggak suka dengan kehadirannya, seperti pengacau. Bagi Saul, Daud ya cuma pelayan.
Bagi ayahnya apalagi, ini seperti Daud ini cuma paling gak guna gitu. Ya fungsinya ya wedhus, bawa bekal buat kakak-kakaknya, kemudian cari kabar kakak-kakaknya di medan perang itu gimana. Tapi apakah Daud putus asa patah harapan? Tidak. Orang Daud tahu yang paling penting itu adalah penerimaan dari Allah, penerimaan dari Tuhan. Itu jauh lebih penting dibanding penerimaan orang lain. Makanya Daud mengatakan, ayah ibuku membuang aku tidak apa-apa, tapi Tuhan menerima aku. Kalimat yang seperti itu yang sudah mulai jarang. Hari-hari ini banyak anak-anak Tuhan, apalagi anak-anak muda, itu berusaha bagaimana caranya diterima di semua komunitas. Wah, aku tuh harus diterima di komunitas A dan B. Kok bisa tuh orang pandang aku tuh populer, aku tuh bisa melakukan A dan B, aku bisa melakukan C dan D dan seterusnya. Aku tuh gak mau dipandang orang tuh remeh, ya. Perhatikan loh, kita bukan hidup bagi mereka. Mereka tidak menciptakan kita, mereka tidak memelihara kita. Tapi kita ini harus hidup bagi Allah, pribadi yang satu, yang menciptakan kita, yang mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan memandang kita berharga. Tapi kadang-kadang anak-anak Tuhan lupa apa itu. Dia lebih memilih menghabiskan banyak waktu untuk bagaimana diterima di lingkungan sekitarnya, diterima oleh orang di sekitarnya, bagaimana aku menyenangkan mereka, bagaimana mereka tuh melihat aku tuh baik, bagaimana mereka melihat aku tuh keren. Makanya tidak ada banyak anak Tuhan itu yang bagaimana caranya orang tuh gak usah lihat kelemahan pula. Ya. Aku tuh harus menutupi segala sesuatu. Aku tuh pengen dipandang baik, sehingga itu pun juga mulai masuk di ranah gereja. Ya. Ada yang namanya Kristen kosmetik, wah itu paling keren hari-hari ini. Ya. Aku tuh pengen dilihat sebagai orang Kristen itu perfect, gitu. Gak ada kelemahan, gak ada cacat lah. Kenapa? Aku tuh pengen dipandang mereka ini, oh ini orang Kristen yang benar-benar Kristen bersahaja ini. Wah, bisa melakukan ini dan itu. Tapi itu hanya sebuah kosmetik, luarnya doang. Dalamnya ini penuh perasaan insecure gitu hari-hari ini. Kalimat kerennya insecure, minderan. Wah, aku tuh gimana ya nanti aku dilihat ini, aku cukup oke nggak? Aku berhasil nggak? Sehingga kemudian akhirnya ada satu yang namanya sangat rentan dengan namanya kekecewaan. Kenapa? Karena terus berusaha expect, berharap orang lain terus memandang aku ini oke. Tapi hal seperti itu akan membuat kita gagal. Gagal. Kenapa? Karena kita tidak perlu membuat orang lain menghargai kita. Ya, bukan berarti kemudian kita hidup seenaknya, kita hidup sembrono seramah, bukan juga. Tapi jangan sampai kita capek-capek kemudian membuat orang lain kemudian memandang kita berharga, dan kemudian kita akhirnya kehabisan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan, yang justru sejak awal sudah mengatakan engkau ini berharga di mataku dan mulia. Tidak peduli kamu ini punya kemampuan yang bagaimana. Ya orang lain mungkin memandang kemampuan kamu, kalau kamu nggak punya kemampuan A, bahwa kamu tuh jelek. Allah tidak pandang itu. Yang Tuhan pandang adalah hatimu. Tuhan tidak pandang bagaimana tampangmu. Ya mungkin putih, hitam, jelek, atau rambutnya bagaimana, Tuhan gak peduli. It doesn't matter. Itu tidak penting. Yang Tuhan lihat adalah hatimu. Hati yang bagaimana kita tetap mengasihi Allah itu. Walaupun mungkin orang di sekitar kita tidak menghargai, tidak peduli akan kita, itu gak penting. Yang penting bagaimana aku mengasihi pribadi yang mengasihi dan menganggap dan memandang aku berharga. Itu yang penting. So, Bapak Saudara, poin yang pertama, jangan habiskan waktu kita untuk membuat orang-orang di sekitar kita menyukai kita. Kita akan gagal dan gak bisa banyak waktu. Pakai waktu kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga tidak kalah penting, jangan gantikan Yesus dengan hal apapun. Jangan gantikan dia. Ya, ini juga semakin melengkapi poin yang pertama. Jangan gantikan pribadi yang jelas-jelas mengasihi, memandang kita berharga, mau mati bagi kita dengan hal yang lain. Saya mengajak bahwa saudara kita lihat ya, tidak perlu baca, tapi kita lihat saja, kita buka ya. Tapi kita tidak perlu baca semuanya mungkin ya. Nanti saya akan beberapa sampaikan lagi bahwa saudara di dalam Lukas pasal 15
juga satu hal perumpamaan yang juga tidak asing juga ya. Lukas 15 tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saya langsung secara narasi saja saya sampaikan, saya ceritakan bagi bapak saudara mungkin untuk mengingatkan saja. Anak yang hilang ini perumpamaannya tentu sangat familiar ya. Kita pun juga sering mendengar akan hal ini. Di situ ada seorang yang punya 2 anak. Ya, anak yang bungsu ini udah ngotot minta warisan. Bapaknya belum mati minta warisan. Ya memang masuk akal juga kalau udah mati nggak bisa minta warisan. Tapi memang secara etika nggak boleh seperti itu memang. Anak ini ngotot ya, pokoknya berikan bagianmu. Ya sudahlah bapaknya, ya udahlah ini bagianmu udah harus tak kasih. Yang penting udah dibagi 2 ya, kamu sama kakak kamu. Ini bagian kamu. Belum apa yang terjadi, minggat anaknya. Wah aku pengen happy, biasanya aku cuma di rumah aja. Aku tak pengen keluar. Ya, terjadi apa? Anak ini foya-foya. Foya-foya, wah suge, ya kan? Suge bergedu. Apa? Wah, tumpak gue, pesta pora, foya-foya. Dia punya banyak teman. Ya kenapa? Dia kaya, tipikal ya. Kita punya banyak uang, kita sukses itu mungkin teman kita banyak. Tapi the real friend, teman yang sesungguhnya itu tetap ada kok teman-teman. Bapak ibu saudara dalam kondisi yang di bawah justru ya. Coba ya, apa yang terjadi? Wah, uangnya kan bukannya nggak terbatas ya, lambat laun juga habis juga. Kemudian apa? Ya, dia mulai lapar, dia mulai melarat ya. Kenapa? Karena di situ bukan hanya dia lapar, tapi ada timbul bencana kelaparan ya. Pasal 15, Lukas 15 ayat 14 ya. Dan apa yang terjadi supaya dia tetap hidup? Wah ini dia masih gengsi. Wah aku kok langsung balik kepada bapak. Nah ini dikira durhaka gitu, ngetek dedok balik golek untunge tok ya. Wah aku tak tetap gengsi lah, tetap. Tapi ngeleh iki ya aku cari kerjaan ya, aku cari kerjaan ya. Apa yang terjadi? Dia bekerja pada seorang majikan ya. Orang itu menyuruh ke ladang untuk menjaga babi. Ya, jaga babi. Yang terjadi apa? Anak yang bungsu ini mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Nah, tapi bosnya ini nggak kasih. Bayangkan bro. Ya saya juga ketika mikir, wah gila banget ini. Ya, ini sampai pengen makanan ampas yang jadi makanan babi itu nggak diizinin gitu. Sama bosnya. Kenapa? Jawabannya simpel. Lebih berharga babi-babinya dibanding anak bungsu itu. Bayangkan lebih berharga babi-babinya dibanding anak bungsu itu. Lalu makan makanan babi itu makan apa tuh lah? Ya kenapa? Lebih berharga babinya. Kayak di dalam pekerjaan kita. Kalau misal bos-bos orang dunia itu lebih berharga yang kerja atau kerjaannya, kita lebih berharga kerjaannya lah. Ya, lu minggat juga masalah, lu bisa cari yang lain. Yang penting pekerjaanku, bisnisku terselamatkan. Apa yang kita bisa dapat dari pelajaran dari perumpamaan ini juga adalah karena yang jadi bos babi-babi ini juga adalah bukan bapak dari orang anak bungsu ini. Tapi kalau kita lihat bapaknya itu mengasihi anak bungsu ini dengan berbagai macam karakternya. Anak ini pulang, bapak ini tetap menerima. Dan berbagai macam karakternya, bapak ini tetap menerima. Kenapa? Karena anak ini berharga. Melampaui setiap segala dosa. Ya, sangat terbalik dengan bos babi itu ya. Lebih berharga babinya dibanding anak bungsu ini tadi. Karena apa? Bosnya itu bukan bapak. Pelajaran yang kita dapat adalah jangan gantikan pribadi yang menganggap kita anak, yang memandang kita berharga dibanding hal-hal yang lain, yang memandang kita mungkin hanya sekedar teman, memandang kita teman ya karena sama-sama senang, sama-sama punya hobi, sama-sama yang lagi oke. Ya kalau kita sedang lagi ada masalah, ya kita pisah dulu lah. Kemudian kita akhirnya kelimpungan, gak punya siapa-siapa. Akhirnya kita harus mau nggak mau balik kepada Tuhan. Ya jangan sampai itu terjadi. Tuhan izinkan kita akhirnya nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa, baru akhirnya kita kembali sama Tuhan dalam kondisi terseok-seok. Mendingan langsung aja deh kita
tetap sama Tuhan dibanding Tuhan harus izinkan kita terus. Tapi yang paling penting mau saya sampaikan bukan yang kedua ini, jangan gantikan Tuhan dengan hal yang lain. Ya, saya pernah ngomong sama anak muda, waduh, anak muda jangan terlalu gampang lah ya menukar iman. Lah aku nanti kok nggak sama dia, nanti aku nggak dapat pacar lagi, nggak ada yang bisa menerima aku. Cowok di muka bumi ini ya tidak berapa gelintir, hampir punah mungkin begitu ya, sehingga nggak ada lagi orang Kristen yang bisa. Apalagi cewek, wah cewek ini sulit dapatnya. Ya ini masih bisa menerima aku walaupun beda keyakinan, enggak apa-apa lah. Sudah ada pribadi yang mau mati buat Anda. Ada yang mau gantikan dengan orang-orang yang belum tentu itu mengasihi Anda. Hati-hati. So jangan gantikan Yesus. Pribadi yang sudah memandang kita berharga semua. Sebelum kita lahir, kita masih di kandungan ibu kita, Tuhan sudah menenun dan mengasihi kita, memandang kita berharga sebagaimana kita mestinya. Orang lain mungkin bisa mendiskreditkan kita dengan berbagai macam alasan. Kamu tuh kurang oke, kerjaan kamu nggak beres, kamu tampangnya apalagi, nggak ada yang bisa menerima kamu. It's okay, tidak masalah. Tapi Yesus, Dia akan selalu dengan tangan terbuka menerima kita. Pribadi yang demikian, kenapa kita acuhkan selama ini? Kalau engkau sudah berharga di hadapan Tuhan, sudahlah kita menganggap Yesus ada juga yang paling penting, paling utama, paling berharga di hadapan kita, melampaui segala harta kita yang lain. Itu adalah pilihan Bapak Saudara masing-masing. Kesempatan saat ini saya lebih sampaikan, jangan gantikan Yesus dengan hal yang lain. Melengkapi poin yang pertama tadi tentang bagaimana jangan habiskan waktu kita untuk menyenangkan orang-orang sekitar kita yang mana dia aja nggak punya sumbangsih sama kehidupan kita. Tapi kita jangan-jangan malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk mereka. Pakai waktu kita untuk menyenangkan pribadi yang mengasihi dan memandang kita berharga. Biar kemudian firman Tuhan yang sederhana ini tidak berlalu dengan singkat di hidup kita. Tapi benar-benar tertanam, kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengerti bahwa di akhir zaman ini yuk kita lebih fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan kita fokus terhadap hal yang lain. Yuk kita senangkan hati pribadi yang memandang, menganggap kita berharga. Sebab ya, kehidupan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kita tutup kita berdoa. Bagi ucap syukur pada kesempatan kita ini mengingatkan kami kembali bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang jangan sampai kami terjebak terhadap jebakan-jebakan iblis yang membuat kami hanyut. Untuk kami menggunakan waktu kami untuk menyenangkan orang sekitar kami, komunitas kami, sehingga kami lupa terhadap pribadi yang sudah menyelamatkan kami, memandang kami berharga dan mulia. Mari Tuhan, ini biarlah menjadi pengingat bagi setiap kami untuk kami lebih memilih untuk menyenangkan hati-Mu, pribadi yang mengasihi kami. Mari Bapa, biarlah firman menjadi rema dan kami menjadi pribadi yang semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Memberkati setiap anak Tuhan yang mengikuti ibadah ini, terlebih setiap era yang mengikuti ibadah ini. Tuhan Kau berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati apapun yang ada di dalam doa mereka, pergumulan mereka. Tuhan Kau yang memberkati. Ketika Engkau memandang mereka berharga, Engkau pun akan memelihara mereka dan ajar mereka terus untuk semakin hari semakin juga menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu ini. Kami kini percaya Kau memberkati, melindungi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Haleluya.